Shalom, selamat berjumpa kembali di ibadah online GKJ Cimahi. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapatkan berkat-Nya. Warta jemaat, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 41200179475334 atas nama GKJ Cimahi atau melalui ketua wilayah masing-masing. Warta selanjutnya, CD dan baptis dewasa. Pada kebaktian hari ini akan dilayani CD dan baptis dewasa atas diri 1. Naomi Sabella Elisia dilayani CD. 2. Yunita Rianti Lumban Tobing dilayani CD. 3. Yohanes Ronald Dinho Lumban Tobing dilayani CD. 4. Daniel Pratama Yunandra dilayani baptis dewasa. Mohon perhatiannya. Warta selanjutnya, perjamuan kudus sedunia pada kebaktian hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 akan dilayani perjamuan kudus sedunia. Persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada kebaktian hari ini Minggu 26 September 2021. Mohon perhatiannya. Panggilan beribadah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali ibadah kita saat ini, mari kita kuduskan ibadah kita dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan.
Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 menjadi dasar pengakuan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Meski tak layak diriku. Sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita yang Benar. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur atas kasih berkat penyertaan Tuhan sampai saat ini. Di minggu terakhir bulan September ini ya Allah, kami dapat berkumpul bersama untuk dapat mendengarkan sabda-Mu. Dan sabda-Mu pada kesempatan saat ini memampukan kami untuk kami dapat memuji dan juga memuliakan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang menyelamatkan. Kasih penyelamatan Allah sangat nyata
di dalam ibadah kami hari ini, saat kami menyaksikan anak-anak kami dapat menerima sakramen, baptis dewasa, dan juga pengakuan percaya, sehingga sabda-Mu memampukan bagi kami semua menyaksikan akan karya Allah di dalamnya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32. Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang Kristus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan September. Hal yang luar biasa di hari ini, di tengah pandemik yang ada, kita mengucap syukur atas selalu kasih karya Tuhan. Terlebih di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dan juga saat ini kita akan kembali menyaksikan anak-anak kita yang akan mengaku percaya, dan mereka juga akan dibaptis dewasa. Ya, ternyata apa? Pandemik tidak mengurangi semangat seseorang, motivasi seseorang untuk apa? Untuk dapat mengenal Kristus secara pribadi di dalam kehidupan. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat kita menghadapi segala macam pergumulan, bukan berarti Allah tinggal ataupun Allah lepas tangan untuk menghadapi itu, enggak. Akan tapi tetap ada kasih karya Allah di dalam setiap perkara kehidupan kita. Oleh sebab itu tema kita, pujilah Dia yang telah menyelamatkan. Ya, menyelamatkan bagaimana, seperti apa? Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat semangat reformasi yang salah satunya
mengatakan sola gratia atau solo gratia. Ya, keselamatan itu diperoleh melalui grace, kasih Allah, anugerah Allah. Ini yang selalu saya khotbahkan juga. Kaitan dengan gracia ini, grace. Dan kita, kalau bahasa Indonesianya biasanya apa? Gratis gitu ya. Ya grace. Grace itu memang gratis. Gracia itu, anugerah itu memang gratis Tuhan berikan. Tanpa ada bayaran apapun. Yang membayar siapa? Salib Yesus Kristus. Dengan pengorbanan di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kalau kita lihat bacaan kita tadi bagian yang pertama. Saat Tuhan Yesus diperhadapkan kepada banyak orang, terlebih ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin Yahudi saat itu. Menanyakan kuasa siapa? Dia melakukannya. Apa yang terjadi? Tidak ada jawab. Mengapa demikian? Karena ada asumsi. Inilah juga ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Keberadaan Yesus bukan harus diartikan dengan segala sesuatu terkait dengan logika. Ini menjadi penekanan kita. Akan tetapi apa? Kuasa Kristus, iman percaya kita itu dikaitkan dengan apa? Hati kita, penyembahan kita, yang kadang bahkan sering itu di luar nalar, di luar logika, di luar hitung-hitungan. Siapa yang bisa merasakan? Ibu bapak, saudara dan saya pastinya secara pribadi, lepas pribadi. Merasakan apa itu? Kasih keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga di bagian yang kedua, bacaan kita luar biasa juga. Nampaknya inilah gambaran kita, kadang bahkan sering terjadi. Saat Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan di dalamnya. Ada dua anak. Yang satu bekerja, jawab anak itu baik. Apa yang terjadi? Tidak melakukan apa-apa. Ya, anak itu tidak mau melakukan meskipun ya, oke saya ke sana, tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak ke sana. Inilah juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kadang kita sudah mengatakan saya mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan tetapi ternyata apa yang terjadi? Kita tidak mengaktualisasikan kasih itu. Kita tidak mengaktualisasikan bagaimana Allah sudah berkarya di dalam hidup kita. Kita justru apa? Kita justru bertindak sewenang-wenang. Kita justru apa? Kita justru menjauhkan diri dari komunitas persekutuan. Kita justru menjauhkan diri dari Allah. Ini yang kadang bahkan sering terjadi. Akan tapi bagian yang kedua dari bacaan kita ini, anak yang berikutnya enggak mau. Akan tapi ternyata ada proses waktu yang akhirnya dia berpikir, oke, saya ke sana. Saya mau datang ke sana. Seperti yang Bapak perintahkan. Inilah juga gambaran kita bersama. Dengan keras kepala kita tidak mau menerima kasih Yesus. Dengan keras kepala kita tidak mau melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Dengan ego kita yang luar biasa, kita mengandalkan diri kita sendiri. Akan tetapi kita diajak untuk ada waktu proses merefleksikan diri. Sehingga apa? Ya, saya akan ke sana. Dan inilah juga yang akan kita saksikan di dalam ibadah kita. Ada 4 anak. Yang harusnya memang ada 5. Akan tetapi akan satu hal yang dia harus pergumulkan dengan keluarganya. Untuk saat ini belum dulu siap anak tersebut. Meskipun saudara kita ini, dia sudah mengikuti kelas katekisasi dengan baik. Meskipun dia juga sudah ikut pendadaran. Hanya karena memang masalah dalam kehidupan keluarga yang berbeda. Membutuhkan waktu dan proses. Oleh sebab itu tetap kita doakan anak kita ini sama seperti bagian yang kedua tadi. Yang akhirnya nanti akan ikut apa yang bapaknya perintahkan. Ini dia, Ibu Bapak Saudara Tuhan Kristus. 4 anak kita akhirnya, baik mereka yang mengaku percaya maupun menerima baptis dewasa, menjadi karya Allah dalam kehidupan mereka. Dan tidak hanya itu,
orang tua yang mendampingi, menyertai, mengucap syukur atas kasih berkat Tuhan. Meskipun mungkin banyak tantangan dalam mereka menghadapi, dalam mendampingi putra-putri mereka. Akan tetapi mereka pun juga nanti akan menyaksikan bagaimana tangan Tuhan menyertai keluarga ini. Mereka yang akan mengaku percaya, dulu mereka digendong oleh orang tuanya. Saya nggak tahu di usia berapa, mungkin sangat kecil. Dan orang tualah yang menjawab saat ditanya oleh pendeta saat itu. Akan tapi saat ini disaksikan dengan orang tua yang sama, inilah dulu bayi yang saya gendong, saya dampingi, dan inilah juga anakku yang kukasihi. Saya mendampinginya untuk pengakuan percaya dia. Wah, luar biasa orang tua ini. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, bagi ibu bapak yang memiliki anak-anak remaja, pemuda, terus dukung mereka, berikan motivasi semangat untuk dia mau belajar lebih dalam apa itu firman Tuhan. Untuk mereka juga punya konsentrasi, punya tanggung jawab. Ada tanggung jawab iman loh. Ya, jangan biarkan. Tapi ada tanggung jawab iman untuk anak-anak ini. Sehingga saya mengapresiasi para orang tua yang terus memberikan motivasi. Dan tidak hanya itu, bagi saudara kita juga yang saat ini sedang bergumul untuk belum siap menerima sakramen karena ada perbedaan tadi yang sudah saya sampaikan, tetap kita doakan sehingga waktunya nanti dia dapat menyatakan dan merasakan ungkapan dalam hatinya, pujilah dia yang telah menyelamatkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syukur syafaat. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah untuk kasih penyertaan Tuhan. Dan juga kami diajak untuk dapat terus bermazmur, memujikan nama Tuhan karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, dalam kesempatan saat ini kami ucap syukur atas karya-Mu dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami diajak untuk selalu dapat melihat Allah di dalam kemahakuasaannya, dalam mendampingi kami anak-anak-Mu ya Allah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan saat ini kami ingin berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan juga, pergumulan secara pribadi, pergumulan relasi, pergumulan ekonomi. Tuhan dampingi sertai. Ada kuasa Tuhan yang akan menopang dan juga memulihkan. Kami juga berdoa ya Allah untuk kesempatan saat ini.
bangsa dan negara kami, di mana pemerintah sudah memulai adanya pembelajaran yang tatap muka meskipun terbatas. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang ikut ambil bagian dalam hal ini. Mereka tetap patuh, taat protokol kesehatan. Mampukan juga para guru yang mengajar, berikanlah hikmat, kebijaksanaan, serta kesehatan, kekuatan untuk mendampingi putra-putri kami. Kami juga menyerahkan orang tua yang menyertai mendampingi putra-putri mereka, berikanlah kesabaran, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan saja. Kami juga menyerahkan poro ati yuswo, poro sepuh kami ya Allah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, kemampuan mereka dalam menghadapi hari-hari pemberian-Mu ya Allah. Kami juga berdoa untuk pelayanan kasih kami dalam kesempatan saat ini, saat kami akan menyaksikan anak-anak kami menerima sakramen, baik itu sakramen baptis dewasa dan juga pengakuan percaya. Tuhan sertai kami dan anak-anak kami nanti. Terkhusus kami ingin berdoa untuk saudari Oktaviani Rizky Riko, di mana anak kami saat ini karena keadaan dalam kehidupan keluarganya belum siap untuk menerima. Akan tetapi kami yakin saatnya nanti anak kami ini dapat penuh dengan sukacita menyambut karya Allah di dalam hidupnya, dan juga keluarga dapat menerima keberadaannya. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami juga menyerahkan para guru katekisasi yang telah mendampingi 4-5 bulan saat ini, di tengah keterbatasan, di tengah-tengah banyak pergumulan yang dihadapi. Penuh dengan syukur, mereka terus dapat mendampingi putra-putri kami. Inilah seru dan doa kami, yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawaris 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diedarkan, kita menguji Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama. Bila topan keras melanda hidupku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita haturkan persembahan di dalam doa. Allah yang penuh kemuliaan, sumber segala yang baik, kami mempersembahkan persembahan ini untuk pelayanan gereja-Mu. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kepadamu, agar segala apa yang kami miliki, Kau pergunakan bagi kemuliaan-Mu. Tililah hati kami, dan mampukanlah kami untuk melaksanakan sabda-Mu yang telah kami terima melalui hamba-Mu, agar hidup kami dapat menjadi persembahan kami yang sejati kepadamu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada Majelis Gereja GKJ Cimahi, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis dewasa. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama, dengan air sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Dua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Dan yang ketiga, dengan pengampunan dosa itu sakramen baptis dewasa menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat, dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis dewasa menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke hidup baru yang dijalaninya di dalam kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis dewasa menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menyaksikan saudara kita yang akan menerima sakramen baptis dewasa. Saudara yang akan dibaptis dewasa untuk dipersilakan bangkit berdiri dan nanti akan didampingi oleh orang tua terkasih, yaitu saudara Daniel Pratama Yunandra, putra dari Bapak Yono Indro Nugroho dan Ibu Nani Suharti. Kami persilakan untuk maju ke depan. Didampingi oleh orang tua terkasih. Inilah putra dari Ibu Bapak Yono Indro Nugroho yang hari ini putra dari Ibu Bapak akan mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaat menjadi saksi pengakuan iman dewasa dari putra terkasih. Oleh sebab itu, agar jelas bahwa anak kita, saudara Daniel Pratama Yunandra, menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendaknya, maka saudara Daniel dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? Kedua, apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawab saudara Daniel Pratama Yunandra? Ya, dengan segenap hati. Biarlah ya tetap ya. Tuhan Allah memampukan, menguatkan untuk dapat menjalani hidup baru bersama dengan Allah. Dan sebagai orang tua, mendampingi menyertai, menjadi ucapan syukur atas pengakuan percaya anak saudara. Oleh sebab itu, sakramen akan dilaksanakan. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara Daniel Pratama Yunandra, engkau kami baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa menyertai, memampukan anak kami, Daniel Putra Yunandra, untuk dapat mengarungi kehidupan yang bersama dengan Allah. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memampukannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan telah mengetahui isi hati putra kami, Daniel Prananda Yunanda, ya Allah, saat dia sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memampukan dia untuk hidup baru bersama dengan Allah. Oleh sebab itu, Tuhan juga akan mendampingi orang tua terkasih, Bapak Yono Indro Nugroho dan Ibu Nani Suharti, ya Allah, dalam kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera, penyertaan Tuhan selalu dapat dirasakan, dipancarkan dalam kehidupan mereka bersama. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali, dan Daniel silakan bangkit berdiri. Umat yang terkasih, inilah saudara kita, Daniel Pratama Yunandra,
dan juga orang tua terkasih Bapak Yuwono Indro Nugroho dan Ibu Nani Suharti. Terimalah putra kita dalam mengarungi kehidupan bersama dengan Allah. Dukung dia, doakan. Terlebih jikalau dalam kehidupannya menyimpang ke kanan dan ke kiri, tugas kitalah untuk dapat mengingatkannya. Dan Daniel ikut bersama dalam jemaat Tuhan di tempat ini untuk berkarya dan juga bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Selamat untuk orang tua. Dan majelis nanti akan memberikan baik Alkitab maupun surat baptis dewasa. Daniel Pratama Yunandra, firman Tuhan sebagai nats dalam kehidupan saudara, yang terambil dalam Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ini kitab suci yang akan mendampingi, menyertai dalam Daniel mengarungi kehidupan bersama dengan Tuhan sebagai manusia yang baru. Terimalah, pelajarilah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat dan selamat kepada orang tua. Majelis GKJ Cimahi juga akan memberikan surat baptis dewasa untuk putra kita Daniel Pratama Yunandra. Daniel Pratama Yunandra, engkau telah dibaptis dan mengaku percaya. Sekarang engkau telah percaya Yesus Kristus. Jalani hidupmu menurut firman Tuhan. Sebagai tanda bukti bahwa engkau telah dibaptis, Majelis GKJ Cimahi memberikan surat baptis untukmu. Terimalah surat baptis ini. Kami persilakan untuk Daniel Pratama Yunandra dan Bapak Yuwono serta Ibu Nani kembali ke tempat. Kita berikan aplaus atas karya Allah yang kita saksikan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan juga dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menyaksikan keberadaan saudara-saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percaya mereka. Saudara-saudara ini telah dibaptis ketika mereka kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang, setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara kita tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena untuk kami merekam ibadah saat ini ada keterbatasan tempat, maka dalam pengakuan percaya akan dibagi ke dalam 2 tahap. Saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya untuk dipersilakan bangkit berdiri dan maju ke depan, yaitu Saudari Naomi Sabella Elisia, putri dari Bapak Andreas Agung Nugroho dan Ibu Anggi Chandra Dewi. Karena keberadaan orang tua tidak bisa hadir, maka akan diwakili oleh anggota keluarga yang lainnya. Monggo kami persilakan untuk maju, Saudari Naomi Sabella Elisia dan juga keluarga. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudari, maka saat ini saudari dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan bergereja? Keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Dan yang kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Saudari Naomi Sabella Elisia? Ya, dengan segenap hati. Biarlah ya, tetapi ya, kasih Allah akan memampukan dan menyempurnakan dalam kehidupan saudara. Umat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita melayangkan berkat dan doa untuk anak kita. Saudari Naomi Sabella Elisia,
berkat kasih penyertaan Tuhan akan menyempurnakan kehidupan baru saudara dengan penuh kasih dan juga memampukan sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami menyerahkan anak kami yaitu Naomi, Sabella, Elisia ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan yang barunya, pengakuan percaya ini dapat terus dipancarkan di dalam kehidupan putri terkasih kami ini. Biarlah keluarga ataupun orang tua di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka, melalui keyakinan iman, Naomi dapat diubahkan di dalamnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Naomi silakan berdiri. Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara yang akan mengaku percaya, saya undang untuk bangkit berdiri dan maju ke depan, yaitu Saudara Yunita Rianti Lumban Tobing dan Saudara Yohanes Ronaldinho Lumban Tobing, yang akan didampingi oleh orang tua terkasih, Bapak Hotman Lumban Tobing dan Ibu Leni Mastrida Tampu Bolon. Kami persilakan untuk maju ke depan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Hotman dan Ibu Leni Mastrida Tampu Bolon, inilah putra-putri Ibu Bapak yang waktu itu Ibu Bapak lah yang menggendong mereka, yang membawa mereka ke altar, dan Tuhan memampukan Ibu Bapak sehingga anak-anak di hadapan Ibu Bapak sendiri akan mengaku percaya. Dan kami mengucap syukur atas penyertaan kasih Allah, Ibu Bapak dapat mendampingi putra-putri sehingga saat ini di hadapan Allah dan disaksikan oleh Ibu Bapak sendiri. Anak-anak Ibu Bapak dewasa di dalam iman. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Yunita Rianti Lumban Tobing dan Yohanes Ronaldinho Lumban Tobing, kasih berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan, menyertai dalam kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Saudara berdua akan disempurnakan dalam kehidupan bersama dengan Allah. Tuhan Allah yang akan menuntun, memampukan, dan juga menguatkan dalam mengarungi kehidupan bersama dengan Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, Yunita Rianti Lumban Tobing dan juga Yohanes Ronaldinho Lumban Tobing di hadapan Allah mengakui pengakuan iman mereka. Biarlah kuasa kasih Allah akan menopang, berkat penyertaan Tuhan akan selalu menuntun kehidupan mereka. Dan Tuhan mampukan orang tua terkasih, Bapak Hotman Lumban Tobing dan Ibu Leni Marsida Tampu Bolon. Berkat Tuhan menyertai mereka. Kasih penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah anak-anak kita dan juga para orang tua yang telah menghantarkan anak-anak mereka sehingga saat ini mereka menerima dan pengakuan percaya mereka. Naomi, Yunita, dan Ronaldinho beserta dengan keluarga, Bapak dan Ibu Hotman Lumban Tobing, dan juga keluarga dari Naomi. Terima mereka, dampingi mereka, mampukan mereka sehingga dalam mengarungi kehidupan bersama dengan Allah, dengan penyertaan dan juga pendampingan Ibu Bapak Saudara sebagai saksi dalam peristiwa iman hari ini, iman mereka terus dikuatkan dan diteguhkan di dalamnya, sehingga mereka pun dapat memancarkan kasih Allah. Kita beri aplaus untuk keluarga dan juga anak-anak kita yang sudah menerima sakramen untuk kesempatan saat ini. Dan dalam kesempatan saat ini, majelis akan memberikan kitab suci sebagai pegangan hidup dalam kalian bertiga nanti mengarungi kehidupan bersama dengan Allah.
Dan dari Alkitab ini juga ada ayat emas untuk kalian bersama, pribadi lepas pribadi. Yunita Rianti Lumban Tobing, firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Perintah Tuhan ada di dalam kitab suci ini. Terimalah penuh dengan sukacita. Yohanes Ronaldinho Lumban Tobing, sabda Tuhan terambil dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terimalah kitab suci ini, dan perintah Tuhan akan selalu menuntun kehidupan saudara. Dan Naomi Sabella Elisia, firman Tuhan terdapat di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kemuliaan Allah Bapa dapat terpancar dalam kehidupan melalui kitab suci ini. Terimalah penuh dengan sukacita. Dan majelis juga akan memberikan surat pengakuan percaya. Naomi Sabella Elisia, engkau telah mengaku percaya, jalani hidup menurut firman Tuhan. Majelis GKJ Cimahi memberi surat pengakuan percayamu. Terimalah. Yohanes Ronaldinho, engkau telah mengaku percaya, jalani hidup menurut firman Tuhan. Terimalah surat dari Majelis GKJ Cimahi. Yunita Rianti Lumban Tobing, engkau telah mengaku percaya, jalani hidup menurut firman Tuhan. GKJ Cimahi memberi surat pengakuan percaya. Terimalah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah anak-anak kita, baik yang tadi sakramen baptis dewasa dan juga pengakuan percaya yang didampingi oleh orang tua mereka. Dan saat ini bersama dengan pengajar katekisasi. Selain saya ada Bapak Rahmat Basuki, Bapak Sudarmadi Laban, dan juga Bapak JQ Sribisaji yang hari ini tidak bisa ikut bersama dengan kami. Kami akan memberikan kesaksian pujian, dan biarlah ini juga menjadi doa kita bersama, baik untuk anak-anak, orang tua, dan juga seluruh jemaat. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
dosa, menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sebagai wujud ungkapan syukur atas peristiwa iman yang sudah kita saksikan bersama, maka pada kesempatan saat ini kita diberikan kesempatan dan waktu untuk memberikan persembahan sulung. Persembahan akan diiringi dengan lagu pujian Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, dan akan diawali oleh anak-anak kita yang mengaku percaya dan juga baptis dewasa, keluarga, dan juga diikuti oleh seluruh jemaat. Kami persilakan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sebagai ungkapan syukur kita pada kesempatan saat ini, saya undang untuk umat bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah saat kami menyaksikan anak-anak kami, baik mereka yang dibaptis dewasa maupun pengakuan percaya. Kami sebagai umat-Mu dapat mendampingi, menyertai mereka, sehingga dalam hidup mereka ada karya Allah yang terus dipancarkan di dalamnya. Dan melalui persembahan ini juga menjadi wujud ungkapan syukur kami akan kasih Allah, keselamatan Allah yang telah Allah berikan bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, bagi jemaat-Mu. Mampukan kami untuk terus dapat berkarya, untuk terus dapat berbakti kepada-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam persiapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang terkasih, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami ya Allah, dalam kesempatan saat ini kami dapat diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti persiapan perjamuan, sehingga biarlah melalui persiapan ini saat kami akan menerima roti dan anggur perjamuan, Tuhan layakkan dan Tuhan kuduskan. Terkhusus bagi anak-anak kami yang saat ini telah menerima sakramen, baik itu baptis dewasa maupun pengakuan percaya,
Ini menjadi hal yang indah dalam hidup mereka saat mereka Tuhan undang untuk ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Sehingga kami yakin melalui persiapan hidup mereka, anak-anak kami Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan untuk ibu bapak di rumah menanyakan kesiapan setiap masing-masing anggota keluarga dalam rangka menerima sakramen perjamuan. Oleh sebab itu, keluarga yang sudah ditunjuk sebagai ketua ataupun leader dalam mempersiapkan perjamuan ini, kami berikan waktu untuk menanyakan kesediaannya. Saat kita sudah dengan sungguh-sungguh mau menerima roti dan anggur perjamuan dan mempersiapkan diri kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Itulah jawaban kami ya Tuhan, saat kami dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mengikuti sakramen perjamuan, menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan siapkan kami, Tuhan layakkan kami, sehingga kasih Allah betul-betul dapat kami rasakan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.